Karena suaminya tidak memiliki anak, seorang wanita setiap malam pergi ke hutan bambu untuk memeluk batang-batang bambu sambil berdoa. Tak lama kemudian, dia benar-benar hamil. Namun saat melahirkan, yang keluar bukanlah bayi, melainkan sebuah rebung. Ketika rebung itu dikupas, di dalamnya ternyata ada seorang bayi perempuan. Suaminya ketakutan melihat kejadian aneh itu dan memilih kabur dari desa, meninggalkan istri serta anaknya. Bayi itu diberi nama Koyoki. Dia tumbuh seperti gadis biasa, tetapi memiliki satu keanehan. Dia tidak pernah makan makanan. Setiap hari, dia hanya minum air, tetapi tetap sehat. Suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Kasuk tersesat di hutan bambu. Seberapa jauh pun dia berjalan, dia selalu kembali ke tempat yang sama. Karena tidak bisa keluar, dia akhirnya tinggal bersama Koyoki dan ibunya. Seiring waktu, Kasuk dan Koyoki saling jatuh cinta lalu menikah. Beberapa tahun kemudian, Koyoki hamil. Namun saat melahirkan, kejadian aneh kembali terulang. Dia juga melahirkan sebuah rebung yang berisi bayi perempuan. Sejak saat itu, warga desa semakin takut dan menganggap hutan bambu tersebut terkutuk. Rumor itu akhirnya sampai ke telinga Ginko. Setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa jauh di dalam hutan terdapat bambu putih misterius. Ternyata Koyoki bukan manusia biasa, melainkan makhluk yang lahir dari bambu putih tersebut. Itulah sebabnya dia bisa hidup tanpa makanan. Getah bambu putih itu membuat siapapun yang meminumnya tidak bisa meninggalkan hutan. Kasuk ternyata pernah meminum getah itu saat kecil, sehingga selama ini dia selalu terjebak di sana. Ginko menjelaskan bahwa satu-satunya cara membebaskan Kasuk adalah menebang bambu putih. Namun jika bambu itu ditebang, Koyoki dan putrinya kemungkinan besar akan ikut mati. Demi keluarganya, Kasuk memutuskan tetap tinggal di hutan. Sayangnya, Koyoki diam-diam mendengar pembicaraan itu. Demi mengembalikan kebebasan suaminya, dia sendiri yang menebang bambu putih. Kasuk akhirnya bisa keluar dari hutan, tetapi saat kembali ke desa, dia justru dijauhi karena dianggap membawa kutukan. Dia pun sadar tidak memiliki tempat di dunia luar dan memilih kembali ke sisi istrinya serta putrinya. Beberapa bulan kemudian, getah bambu benar-benar menghilang. Koyoki dan putrinya perlahan meninggal karena kehilangan sumber kehidupan. Kasuk menguburkan mereka di dalam hutan dengan penuh penyesalan. Namun setahun kemudian, di dekat makam mereka tumbuh kembali sebatang bambu putih. Saat angin berhembus, Kasuk mendengar suara tangisan bayi dari arah bambu itu, seolah memberi harapan bahwa sebuah kehidupan baru akan kembali dimulai.